Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah saya merasakan energi kewaspadaan ya. Ini lebih ke waspada aja, ataupun kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus mengambil keputusan. Dimana dia yang jahat ya, ini bicara orang jahat ya. Jahat ini bukan berarti membunuh, jahat, tetapi niatnya jahat ya, dimana hanya memanipulasi, dimana hanya niatnya merugikan ya, dan tidak mengerti akan perasaan. Nah itu niat jahat secara mental ya, ataupun ya kerugian dari materi ya. Kira-kira siapa yang mau datang kepadamu yang ingin merugikanmu ya? Ya merugikan itu kan berarti niat jahat gitu. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia tidak ada niat tapi ada kesempatan ya. Berarti ya sama saja ya. Jadi untuk kamu bisa lebih waspada terhadap situasi dan kondisi di masa depan kamu ya. Bukan di sini menebar kebencian, bukan menebar ketakutan ya, lebih ke kewaspadaan. Oke. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat ya, dimana dirinya ingin merugikanmu ya, dimana dia ingin seperti apa kerugian-kerugian yang akan kamu dapatkan ya. Ini hanya untuk supaya kamu bisa lebih apa ya kalau dibilang, terkadang kita terlalu tidak memberikan perlindungan pada diri kita, akhirnya kita hancur ya. Makanya di sini tetap harus waspada untuk perlindungan diri ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana dirinya yang jahat ingin datang kepadamu ya. Kejahatan-kejahatan atau kerugian-kerugian apa saja yang akan terjadi di masa depan ya. Di sini ada Two of Cups ya. Di sini ada beberapa yang hanya mau menerima ya. Menerima, kamu memberi doang. Ini memberi ini dalam artian apapun ya. Ada memberi cinta ya, memberi makanan, memberi duit, dia yang terima. Kamu yang kerja capek-capek, dia yang santai. Nah ini ya, ingin datang kembali kepadamu, artinya entah kamu masih bersama dia atau tidak ya. Kalau dalam artian judul kita, tema kita, dia ingin datang kembali kepadamu, berarti walaupun kamu masih bersama, berarti dia mau mengulangi kesalahannya yang sama ya. Tapi kalau memang dia berpisah denganmu ya berarti dia ingin datang kembali untuk melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Jadi kelakuan-kelakuan yang mana yang jahat, entah baru mau dia lakukan ataupun dia akan mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan. Dia sudah minta maaf tapi dia mau lakukan lagi ya. Di sini ada beberapa orang yang hanya mau menerima cinta, tidak mau memberi cinta. Jadi kamu ada mengemis cinta. Ini bisa juga terjadi pada bisa dalam artian ya, keluarga juga, bukan hanya sekedar pasangan. Kenapa saya bilang seperti gitu? Karena ada keluarga yang hanya memanfaatkan keluarganya ya. Ini bicara tentang ada kakak saya, ada saudara saya, ada ini saya, ada itu saya ya. Ini contoh ya. Jadi kemalasan dia diulangi ya. Kalau kita bicara tentang materi ya, ini itu bicara materi berarti ya sama. Ada yang mau datang hanya menerima duit. Contohnya pasanganmu malas, kamu yang kerja, dia yang menerima duitmu, dia yang kasih habis, dia yang foya-foya. Habis itu ya sudah melupakan apa yang pernah kamu kasih ke dia
Ya, jadi dia tidak pernah merasa bahwa kamu itu telah membantunya. Ya, kalau bicara makanan ya sama, ada hanya yang mau minta makanan. Ya datang pada saat kamu lagi punya banyak makan, ya punya banyak eh, apa ya kalau dibilang stok makanan. Datang karena ada maunya doang. Nah ini siapa? Ya karena ada beberapa dari keluarga kamu sendiri, ada beberapa dari sahabat juga, pasangan juga. Ini bicara bicara tentang umum. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya ataupun mungkin ini kamu. Karena ada beberapa kalau bicara tentang ke keluarga, kakak saya lagi banyak ini, lagi mau panen panen sayur ini gitu. Ini contoh ya, kalau mungkin kakak kamu atau kamu di perkebunan ya, mereka sudah lihat mau panen, kita pergi ke sana padahal nggak tahu bahwa itu panen untuk dijual. Ya, ambilnya lagi banyak. Ya, padahal nggak tahu bibitnya itu aja berapa, pupuknya berapa, ini contoh ya. Tapi orang taunya itu kan panen, panen, panen aja, taunya gitu. Wah, kakak saya banyak duit sekarang ya. Ya sudah, nanti tanggal muda kita datang ke sana atau siapapun. Ya. Nah, ini ada yang melihat itu dari jauh, wah, kakak saya sudah atau pasangan saya nih sekarang sudah naik jabatan. Jadi saya leha-leha aja, santai-santai aja, tongkat-tongkat kaki aja. Gitu, ya. Jadi itu termasuk kategori orang jahat. Ya. Kategori orang jahat. Kenapa? Dia tidak mengerti akan keringatmu, dia tidak mengerti akan capekmu, dia tidak mengerti akan perasaanmu. Ya. Jangan kita bicara orang jahat yang ekspektasinya membunuh, enggak. Orang-orang terselubung menutup dari senyumannya itu sangat sangat berbahaya. Yang mana merugikanmu secara fisik dan mental, bahkan keuangan juga. Nah, judgment. Orang jahat mengatasnamakan semesta, mengatasnamakan Tuhan. Saya ini majelis, saya ini ustadz, saya ini ustazah, ini contoh ya. Dimana kalau mau dibilang dia banyak ada beberapa yang mengatasnamakan itu untuk mengambil sesuatu. Ya, entah mengatasnamakan Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Maaf, saya di sini bukan saya mau menjelek-jelekan yang bicara tentang agama ya, tidak. Tetapi ini personal. Jadi orangnya, bukan agamanya. Saya klarifikasi ya. Karena agama tidak pernah mengajarkan yang jahat, tetapi pribadi itu mengatasnamakan agama untuk mendapatkan keuntungan sendiri, pribadi untuk keuntungan dirinya. Ya. Jadi hati-hati. Ya, ada yang mau menjual atas nama ini, atas nama itu, ataupun mungkin apa ya? Pokoknya intinya memberikan ceramah ya, padahal dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri nggak beres gitu. Seolah-olah di sini ada yang menghakimi. Dia tidak melihat dari perasaanmu, sisi perasaanmu. Hanya dia melihat dari dirinya. Oh, saya ini harus begini, jadi bicaranya seperti gini. Jadi dia walaupun mungkin kondisinya ada beberapa seperti gitu ya. Mungkin haji, hajat, tetapi kok cara bicaranya menyinggung orang, tidak mengerti orang. Ya, kita tahu mungkin kamu sudah haji, tapi kok kelakuannya tidak gitu. Nah ini ya, tapi mengkritik orang nomor satu. Nah ini ada ya. Jadi menyinggung secara mental, dimana dari ucapan. Ya, karena dia mengkritik tetapi tidak bisa melihat dari dirinya, atau mengkritik tetapi dia tidak bisa lihat dari kondisi dirimu. Seperti gitu ya. Jadi ya ini juga mungkin di kamu, kalau seandainya kamu sudah kalau kamu mungkin pedis di lidah, ya harus hati-hati ya. Atau ada yang sumpah-sumpah atas nama Tuhan di sini ya, saya merasakan energinya gitu. Dia berbuat salah tetapi supaya orang percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan atau menutupi kesalahan atau mencari pembelaan, dia mengatasnamakan Tuhan, sumpah atas nama Tuhan, demi Allah saya bersumpah, ya pokoknya macam-macam ya. Jadi hati-hati ya. Oke, berikutnya di sini Seven of Wands ya. Ada beberapa yang merasa bahwa dirinya tidak dihargai ya, kerja kerasnya tidak dihargai. Jadi orang-orang yang pandang enteng ya. Ini ada juga mungkin di orang tuamu yang membanding-bandingkan kamu dengan saudaramu, ataupun mungkin gurumu membanding-bandingkan kamu dengan yang lain ya.
ataupun mungkin ada rasa iri aja, sehingga dia tidak melihat dari dirimu yang mana kamu tuh orang baik, tetapi apa yang kamu lakukan selalu jahat, ya. Jadi di sini ada yang eh, ya maksudnya sombong songong, menceritakan kekuranganmu di sini, ya. Jadi kalau kamu koneksinya dengan orang-orang seperti gitu, ya berarti itu bukan tempatmu, ya. Karena ada beberapa orang yang tukang gosip di sini, ya, menggosipkan kamu, ya, ataupun mungkin tidak ada pengakuan tentangmu, ya, pencapaianmu. Kalau kamu punya hutang, ya, contoh, ya, wah dia beli rumah itu masih kredit, masih lama gitu. Pokoknya yang jeleknya aja yang mereka bicarakan, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia cerita kamu tentang kepo-kepoin kamu, merasa sedih, abis itu dia cerita-cerita, ataupun mungkin dia mau mencari tahu, kamu curhat ke dia, ujung-ujungnya dia di depan kamu, ya, merasa iba, merasa sedih, merasakan kesedihan, tapi ujung-ujungnya dia menceritakan kamu lagi di orang-orang di luar sana, menceritakan lagi aib-aibmu. Nah, ini hati-hati. Orang-orang begini, kalau kamu mau curhat-curhat, jangan curhat sama manusia, ya. Maaf, ya. Saya bukan bicara ini, tetapi berdoa, banyak doa. Curhat sama Tuhan aja. Karena terkadang manusia itu nggak bisa menahan emosi, ya, apalagi mulutnya, ya. Ataupun mungkin ada orang-orang yang memang kamu bisa, ya silahkan. Itu tidak dipaksakan juga. Tetapi akan jauh lebih baik kalau kamu punya curhat sama Tuhan. Kamu curhat sama manusia pun dia nggak bisa memberikan solusi. Yang bisa menyelesaikan masalahmu itu adalah dirimu sendiri. Ya, mereka cuma bisa mendengar atau memberikan nasihat, tetapi yang menjalankan semuanya itu adalah kamu. Jadi, ya itu kembali pada dirimu. Takutnya kamu curhat kepada orang yang salah ini. Takutnya seperti gitu. Akhirnya apa? Kamu lagi yang jadi sedih karena ulahmu sendiri. Ya. Karena ada orang tukang gosip di sini. Hati-hati. Two of Wands, ya. Ada beberapa yang di sini, ya, saya merasakan energinya janji palsu. Jadi ini ada penantian di sini, ya. Kamu menanti aja kapan ya aku nikah, kapan ya aku ini, kapan ya aku ini. Dia janji-janji kamu padahal palsu. Padahal dia nggak niat nikahi kamu. Padahal dia santai di sana lagi foya-foya, happy-happy dengan yang lain. Ini contoh. Jadi kalau bicara ada penantian, tetapi 1-2 kali dia tidak merealisasikan itu, berarti itu nggak ada niat. Itu cuman bicara doang. Ya, jadi harus pakai logika juga. Jangan terlalu empati, jangan terlalu pakai hati yang saya percaya dia. Karena cinta itu buta. Terkadang mata hatimu dan mata kedua matamu ini, ya, nggak lihat kalau dia itu orang jahat. Ya, itu ini bicara jahat ini karena bicara mental, ya. Dia membalut secara senyuman, perkataan manis, padahal sebenarnya hatinya itu hanya mau menggantungkan hubungan. Kamu menanti di sini nggak tahu kepastiannya kapan, usia bertambah, waktu berjalan, ya. Nah itu, ada yang menanti, kapan ya hutang kamu dibayar, besok. Kamu nanti besok. Harus ada ketegasan. Kamu datang ke rumahnya, ya. Ya janji-janji kamu, atau kalau tidak ya barter, ambil apa kek dari rumahnya gitu. Kalau memang tidak ada ini, ya, solusi, ya. Kalau memang kamu merasa dirugikan, ya mungkin ambil televisi yang bisa dijual, ambil apa, ini contoh, ya. Ya itu hak kamu. Tapi kalau dijanji terus, ya ikhlas aja. Kalau memang kamu nggak mau, kasihan juga, ya sudah, berarti anggap aja sedekah, gitu, ya. Karena di sini ada janji-janji. Hati-hati. Kita berjanji kepada orang atau kita, ya, menanti janji. Di sini lebih energinya besar adalah menanti janji yang nggak pasti, yang nggak tahu kapan endingnya. Dan di sini ada Seven of Cups, ya. Hati-hati dengan orang yang sombong dan kaya. Wah, sombong dan kaya nih gimana nih? Orang yang sombong tapi kaya. Jadi orang itu kita memuja-muja dia seolah-olah dia itu orang hebat, orang wow. Tapi itu yang terjadi, ya. Jadi dia kaya terus merendahkan orang. Itu wajib kamu jauhi, ya. Karena percuma kita kaya di dunia tapi tidak kaya etika, tidak kaya di akhirat, tidak kaya semua yang bagus gitu. Ya, dan itu terjadi karena dia kaya kita menyanjungnya, karena dia kaya kita ikut apa yang dia mau, walaupun mungkin kita direndahkan, kita diejek-ejek, ya, itu jahat, ya, secara tidak langsung, walaupun mungkin kalau dibilang dia kaya, tetapi kalau kaya baru rendah hati, wah itu sangat luar biasa. Tetapi ini yang saya maksudkan, kaya dan sombong. Yang sudah sombong, ya sudah kaya,
bukan malah membantu, sombong gitu. Jadi merendahkan orang yang miskin, yang nggak punya, baru kamu tuh datang sebagai pengemis di mereka. Walaupun mungkin kamu diinjak-injak harga dirimu, tetap aja kamu masih mau di situ. Dan ini terjadi, banyak penjilat-penjilat yang akhirnya menekan orang di bawahnya lagi. Contohnya si kaya ini ya, si kaya ini menindasmu, kamu terima aja. Tapi karena kamu emosi karena tindakan dia, jadi akhirnya kamu menindas di bawah kamu. Contohnya kamu pulang ke rumah, kamu menindas lagi anakmu, istrimu, atau suamimu. Jadi itu berkelanjutan, di mana akhirnya kejahatannya atau virus itu ya, kalau mau dibilang kebiasaan dia tertular kepadamu, dan kamu akhirnya membuat kebiasaan itu seperti biasa aja ya, padahal kebiasaan itu tidak baik, dan akhirnya kamu bikin lagi kepada orang di bawah kamu. Nah ini hati-hati ya. Jadi jangan kita jadi penjilat sama orang-orang kaya yang sombong ya, dan itu kebanyakan orang kaya yang lupa diri juga karena gila hormat. Kalau kita sebagai sudah mendapatkan titipan kekayaan, kita harus bisa tahu bahwa kita nggak boleh lupa bahwa ini hanya titipan, gitu ya. Oke, dan terakhir di sini King of Pentacles bicara tentang keuangan juga, sama ya. Di sini hati-hati ya. Ada orang yang mau berhutang datang lagi, ya. Ada orang yang mau berhutang datang lagi. Dia belum balikin utang kamu, ya. Dia mau berhutang lagi, itu termasuk orang jahat. Kenapa? Karena ya dia kembali belum bayar hutang, mau hutang lagi. Ya, ataupun mungkin di sini ya penipuan atas nama hutang, uang gitu, penipuan uang gitu ya. Jadi mungkin investasi ini, investasi itu, padahal ujung-ujungnya investasi bodong. Ini hati-hati, ada yang mau, ayo bisnis itu dong, ayo kita ikut bisnis ini dong, ya. Hati-hati. Jangan sampai itu penipuan. Kamu lihat dulu bisnisnya bagus tidak. Jangan sampai bodong. Ataupun mungkin kondisinya kamu terjerat pinjol, ya, pinjaman online. Ujung-ujungnya kamu, nama baik kamu tercemar ya. Di mana-mana disebarkan, luaskan fitnah-fitnah tentang dirimu ya. Mereka ambil apapun semua di dalam HP-mu. Ini contoh ya. Karena ada beberapa seperti gitu, pinjol ya. Dia menyebarkan fitnah, ambil foto-foto dan mempermalukanmu kepada orang-orang atau sahabat-sahabat yang ada di kontak kamu. Nah ini hati-hati. Jangan sampai seperti gitu. Kamu terjerat hutang pinjol ataupun penipuan, kasus penipuan, ataupun mereka pinjam duit nggak balik-balik ya. Ini bicara tentang uang, ini hati-hati. Entah kamu yang meminjam tapi karena kamu nggak balikin akhirnya mereka menfitnahmu ya. Ataupun mungkin ya uang kamu sendiri yang akhirnya kamu yang pusing sendiri karena ketidaktegasanmu pada dirimu, di mana kamu yang meminjamkan mereka. Akhirnya kamu yang dipersulit sendiri. Nah ini hati-hati. Itu bicara tentang kejahatan juga. Jahat juga mereka itu. Karena mereka sudah tahu bahwa itu pinjam tapi nggak tahu diri untuk mengembalikan. Ya. Nah itu. Apalagi kita bicara bisnis. Nanti dia meyakinkan bahwa ini bagus bisnisnya gitu. Ujung-ujungnya pas kamu minta uangnya, dia bilang, uang kan bukan di saya, yang pegang itu ada di, contohnya ya, di yang lebih tinggi lagi ya. Dan dia ada di, contohnya di mana gitu. Ya jadi bukan saya, seolah-olah dia cuci tangan. Padahal di awal dia yang menawarkan. Itu kan sebenarnya itu sudah salah ya. Dia yang menawarkan, tapi ujung-ujungnya pada saat kita menagih dia lepas tanggung jawab. Bilangnya ke sana, bilangnya ke sini ya. Nah itu hati-hati, orang-orang seperti begini tuh nggak bagus ya. Apalagi kalau bicara asuransi, maaf bukan berarti saya bicara asuransi yang negatif ya. Ada asuransi yang bagus, ada yang tidak. Tetapi di sini ada beberapa yang kalau mau klaim, kalau kita menabung cepat, tapi kalau kita klaim susahnya minta ampun. Ya, harus urus ke sana, harus ke kelurahan, ke ini, ke itu, ini contoh. Ya bukan berarti bukan dibantu, tetapi malah kita yang harus berjuang sendiri untuk hak kita. Nah ini hati-hati, karena ada seperti gitu. Kalau kamu petugas asuransi ya, kamu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan. Nah itu kan. Tapi sekarang kan saya lihat malah orang mau klaim dipersulit, harus ke sana ke sini, urus setengah mati ya. Surat-suratnya macam itu kan rugi di waktu, tenaga, biaya juga. Ya. Belum tentu langsung hari itu juga dikasih duitnya. Kalau klaim masih tunggu mungkin 1-2 bulan atau 3 bulan baru bisa cair. Ya, itu kan dipersulit. Kalau kamu mau investasi di emas aja, ya. Kalau mau cepat, liquidnya cepat, ya. Emas aja, pergi ke penggadaian, ya. Kamu jual emasmu dapat, atau gadai,
ya. Kalau kamu jual ya di toko emas, itu aja, nggak pakai susah, nggak pakai repot. Dibandingkan investasi sana sini ya. Kalau kita bicara sakit Kak, asuransi sakit ya itu terserah dari kamu juga. Kalau kita bicara sakit ya supaya kamu tidak sakit ya hidup sehat ya. Jangan kamu pakai untuk biaya untuk hidup sehatmu, kamu investasikan ke untuk biaya asuransi. Berarti kamu memang menginginkan sakit, iya kan? Kenapa uang asuransi itu kamu tidak pakai untuk beli makanan yang sehat, beli buah, beli ini, beli itu, supaya kamu tidak sakit. Intinya kan seperti gitu, tapi kamu malah takut, aduh saya takut nanti saya sakit, jadi saya harus menabung untuk biaya ini. Jadi itu pola pikir yang salah, hati-hati. Karena mereka menakut-nakutimu, akhirnya kamu takut dan akhirnya kamu betul-betul sakit. Jadi kita punya pola pikir nih harus bisa lebih up ya, supaya ya hidup kita tenang. Karena salah satu penyakit itu adalah dari pikiran gitu ya. Jadi itu yang saya bilang ya, lebih ke waspada. Ini tidak semua akan terjadi padamu, tetapi mungkin ada 1-2 atau mungkin ada yang sudah terjadi, diambil hikmahnya. Kalau sudah terjadi diperbaiki, cari solusinya. Kalau belum terjadi ya berhati-hatilah. Jadi kamu sudah tahu bahwa oh ini yang Kak Ica bilang, saya harus lebih berhati-hati gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi, karena sekarang itu mulut ular itu banyak ya tuh. Artinya berbisa. Kelihatan jinak ular itu kan kelihatan nggak bisa apa, tapi bisanya, tapi pada saat dia menggigit dia ganas gitu. Ya ini sama. Orang itu senyum-senyum gitu, tapi pada saat kamu sudah masuk perangkapnya, kamu bisa sakit hati, tekanan fisik dan mental. Nah ini hati-hati di situ ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Kita lihat orang-orang yang jahat ini ya, dari inisial dan zodiaknya. Oke, untuk inisial di sini ada huruf P, ada huruf R, ada O, ada V, H, F, X, maaf, F, C, Y, Q, X mau disebutin duluan tadi ya. Nggak sabaran. A, J, E, K, I, W, T, M, D, L, dan G. Jadi untuk koneksi di sini ya, kamu terkoneksi dengan inisial P, R, O, V, H, F, C, Y, Q, X, A, J, E, K, I, W, T, M, D, L, dan G ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Oke, di sini ada untuk zodiak Pisces, ada Aries juga, ada Leo, ada Libra, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Virgo, Gemini, dan ada bintang Cancer. Oke, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Pisces, Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Virgo, Gemini, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.